Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Shalom, salam sehat Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Yohanes Ruhupati. Dan saya, Christina Anastasia Haryadi, dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Sebuah program spesial yang dapat mendukung kehidupan kita agar lebih sehat dan bugar. Program ini berisi diskusi dan pemaparan kesehatan yang berbeda dari kebanyakan program kesehatan lainnya yang mendorong kita semua untuk bisa memilih hidup yang lebih sehat melalui dukungan bahan alami yang disediakan Tuhan bagi kita, baik untuk pemeliharaan ataupun bagi penyembuhan tubuh kita. Inilah bahan alami itu. Yang pertama ada H, hati yang gembira. I, istirahat yang cukup. D, diet yang seimbang. U, udara yang segar. P, pengendalian diri. S, sinar matahari yang cukup. E, energik berolahraga. H, hubungan sosial yang baik. A, air jernih yang cukup. dan yang terakhir T, Tuhan yang terutama. Ya, itulah bahan alami hidup sehat pilihan kita. Mengapa pilihan kita? Karena kita dapat meraih hidup yang sehat dan bugar dengan mudah dengan bergantung pada pilihan kita. Pada minggu lalu kita telah mendengar pembahasan dari Dr. Roy Sarumpait mengenai bahan alami yang kelima, yaitu pengendalian diri atau yang bisa disebut juga sebagai kontrol diri ya. Ya, hari ini kita akan membahas kembali bahan alami ke-6 yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, bahan ke-6 ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, tapi sayangnya dihindari oleh banyak orang. Oh, sesuatu yang dibutuhkan tapi dihindari. Apa ya kira-kira? Nah, apa ya? Kira-kira bisa ditebak? Apa nih? Jawabannya adalah sinar matahari. Oh, ternyata sinar matahari jawabannya. Ya, sinar matahari. Nah, topik pembahasan ke-6 ini terbagi menjadi 2 bagian. 2 bagian? Ya, bagian pertama akan dibahas hari ini dan bagian kedua akan kita bahas minggu depan. Pembahasan ini juga akan disampaikan dalam bentuk diskusi oleh Dr. Larry Tumalun dan Dr. Selvi Tikoalu Zebedeus. Keduanya merupakan pelayan Tuhan yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan melalui siaran radio ini. Jika Sobat Maestro memiliki pertanyaan terkait pemaparan materi hari ini, Sobat Maestro dapat menghubungi kami melalui chat di nomor WhatsApp 081 919 227 518. Kami ulangi sekali lagi 081 919 227 518. Selamat mendengarkan. Cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.
hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energi berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, sedarkan seluruh tubuh, rumah yang terutama, biar sumber kehidupan, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga, 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita, hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat, kali ini kita bertemu kali yang ke-6 tentang hidup sehat. Kenapa yang ke-6? Karena kita akan membahas tentang sinar matahari yang cukup. Apa saja yang menjadi rahasia dari sinar matahari yang sering kita temui sehari-hari? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini bersama saya, Dr. Larry Tumalon. Kadang-kadang sesuatu itu akan sangat berharga apabila kita telah kehilangan. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang satu hal yang selalu ada di sekitar kita. Sehingga kadang-kadang kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berharga karena selalu ada bersama-sama dengan kita. Sinar matahari yang cukup yang akan menjadi pembahasan kita saat ini. Dan saya sudah ditemani oleh salah seorang narasumber Lifestyle Center Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Selvi Tiko Alusebedeus, spesialis obstetri ginekologi atau spesialis kebidanan dan kandungan. Salam sehat, Dr. Selvi. Salam sehat, Dr. Larry. Baik, untuk menyingkat waktu supaya kita dapat membahas seluruh aspek dari hukum yang ke-6 di hidup sehat, yaitu sinar matahari yang cukup, mari kita mulai episode berikut ini dengan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada narasumber kita kali ini. Dr. Selvi, apa sebenarnya pentingnya sinar matahari ini terhadap kita secara umum? Terima kasih, Dr. Larry. Sinar matahari memang setiap saat kita bisa dapati karena kita di daerah tropis. Tapi kadang-kadang kita malah menghindar, ya, bukan kita malah bersyukur untuk kita bisa terpapar dengan sinar matahari. Banyak efek sinar matahari yang seharusnya kita dapatkan. Yang pasti, yang pertama adalah efek untuk kesehatan tulang, yaitu karena pada sinar matahari mengandung banyak vitamin D alamiah yang kita bisa dapatkan. Itu untuk tulang. Tapi ada juga seperti neurotransmitter atau salah satu zat dalam tubuh yang tidak bisa kita dapatkan dari makanan, yaitu berupa serotonin yang bisa memicu akan terbentuknya endorfin alamiah, sehingga kita merasakan efek endorfin itu adalah suatu kebahagiaan, mood yang baik, yang bisa menghilangkan rasa sedih atau nyeri sekalipun. Endorfin ya, Dok, ya? Endorfin. Dan itu bisa juga dari sinar matahari. Dari sinar matahari. Membuat kita lebih nyaman, lebih rileks, ya. Luar biasa. Padahal tidak dibeli, ya. Sinar matahari kan tidak dijual, tidak diperjualbelikan, ya. Itu ada setiap hari. Jadi itu pentingnya sinar matahari secara umum. Nah, kemudian saya sempat mendengar tadi Dr. Selvi katakan bahwa ada beberapa keuntungan terhadap beberapa penyakit yang bisa kita dapatkan dengan berjemur sinar matahari. Tadi saya sudah sempat dengar dokter katakan untuk kesehatan tulang dan kemudian untuk kenyamanan. Ada yang lain kira-kira? Ya. Jadi apakah ada penyakit yang terkait dengan manfaat sinar matahari ini buat manusia? Salah satunya yang sehari-hari kita dapatkan yaitu efek pingsan ya pada anak-anak apabila terpapar sinar matahari yang lama, upacara ya, tiba-tiba pingsan itu gitu karena dari sinar matahari kita mendapatkan zat yaitu insulin alamiah yang bisa
terpapar dengan insulin pada pagi hari itu, dan pada waktu malam hari kan kita tidur, metabolisme kita sudah terjadi dan kadar gula di dalam darah itu akan berubah pada waktu kita terpapar sinar matahari. Dia akan disimpan di hati dan otot berupa glikogen, sehingga di dalam pembuluh darah kadarnya berkurang. Nah, apabila kita tidak makan pagi, masukkan untuk gula darah di dalam darah kita, ya masih cadangannya belum ada. Sedangkan kita sudah menerima insulin alamiah dari matahari. Nah, itulah terjadi efek hipoglikemi. Itulah anak-anak kita sering pingsan pada waktu upacara atau pada waktu olahraga pagi. Ini satu hal yang cukup sering ditemukan ya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir ini ada penyakit apa gitu, padahal sebenarnya hanya sesuatu yang sangat sederhana, yaitu insulin alamiah yang dihasilkan dengan paparan sinar matahari pagi. Tapi tadi Dr. Selvi juga sudah katakan bahwa ya karena tidak sarapan juga, artinya mungkin kalau dia sarapan, insulin alamiah yang dihasilkan dari paparan sinar matahari tidak akan terjadi hipoglikemi, tidak akan terjadi gula darah yang rendah ya pada tubuh manusia. Luar biasa. Kemudian ada lain lagi dok penyakit-penyakitnya atau hanya dengan adanya sumber vitamin D dari matahari. Nah, pada waktu kita terpapar sinar matahari di kulit itu, di bawah kulit ada banyak lemak termasuk reseptor kolesterol. Pada waktu kita terpapar sinar matahari, nah otak kita akan mengatakan bahwa reseptor kolesterol ini akan mengubah vitamin yang ada di dalam tubuh kita, kebutuhan vitamin yang ada di dalam tubuh kita yang dibantu oleh reseptor kolesterol. Dengan sendirinya, pada waktu metabolisme ini terjadi, efek kolesterol kita akan menurun. Dan pada penderita yang hiperkolesterolemia, kalau kita sudah terpapar sinar matahari, akan ada dua dampak dalam tubuh kita, yaitu meningkatkan vitamin D dan juga menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, pemirsa, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Jangan dulu terburu-buru untuk mencari obat-obatan sintetis apabila kita bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk menurunkan kolesterol, obat alamiah. Jadi, dengan berjemur di sinar matahari, maka tadi Dr. Selvi jelaskan kolesterol di bawah kulit kita melalui reseptor kolesterol akan dirubah menjadi vitamin D ya, melalui proses yang luar biasa terjadi dalam tubuh, sehingga kadar kolesterol kita akan turun di dalam darah. Nah, ini saya rasa satu hal yang sangat penting dan satu hal yang kabar yang sangat enak untuk didengar, karena kita bisa memanfaatkan sinar matahari untuk menurunkan kadar kolesterol kita. Sebelum ke dokter, sebelum kita menggunakan obat-obatan obat-obatan sintetis. Baik, terima kasih Dr. Selvi. Ada lagi yang Dr. Selvi mau tambahkan? Memang sinar matahari itu dahulu atau selama ini kita dengar bahwa yang paling baik itu di bawah jam 9. Ya. Oh, jadi ini terkait dengan kapan ya? Kapan kita terpaparnya. Ya. Jadi bukan kapan kita berjemur. Ya, kalau berjemur efek hanya satu spot yang kena. Tetapi kalau terpapar pada waktu exercise, pada waktu kita olahraga atau kita jalan saja, ada beberapa spot yang kena. Jadi jangan mengatakan kita berjemur. Kalau berjemur mungkin ada spot-spot tertentu yang akan menjadi mutasi sel kanker. Tetapi kalau kita terpapar, apalagi kita berolahraga atau exercise, nah itu banyak bagian tubuh yang bisa kena. Nah itu dari penelitian dikatakan dalam beberapa jurnal bahwa yang terpapar pada penelitian itu ada kelompok 20 orang yang dipaparkan pagi hari, ada 3 kelompok, jam 8 sampai jam 10, 10 sampai 12, 12 sampai 2. Nah, pada penelitian ini dikatakan bahwa yang terpapar antara jam 10 sampai jam 14, berarti ada 2 kelompok, yang 10-12 dan 12-14. Nah, di situ kadar vitamin D-nya lebih tinggi dibanding yang terpapar pagi hari. Nah, itulah sebabnya kita jangan menghindar pada matahari di jam 10 sampai jam 14. Karena di situ sinar UVB yang dia yang bisa kita dapatkan itu dan tidak bisa kita dapatkan di pagi hari, itu yang paling
paling tinggi untuk meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini juga kita dapatkan sesuatu yang luar biasa. Setahu saya bahwa baca-baca buku tentang kesehatan, kita berjemur itu ya di sebelum jam 9, sebelum jam 8, sebelum jam 7 ya, tergantung musim. Tapi ternyata penelitian membuktikan bahwa di jam yang justru kita menghindari sinar matahari, paparan dengan sinar UVB ya, yang sangat terkait dengan kesehatan tulang, dan pembentukan vitamin D ini ada di jam-jam tersebut. Ya, sekarang jadi masalah, Dok, berapa lama? Berapa lama kita berjemur? Ya, dari beberapa penelitian bahwa kalau kita berjemur 15 menit sampai 30 menit itu sudah sangat tinggi vitamin D-nya. Ya. 1000 international unit sampai 3000 international unit. 1000 sampai 3000 ya, ketika yang kita berjemur, dapatkan. Ini di jam 10 sampai jam 2 antaranya. Tetapi kalau kita terpapar aja 5 menit, itu sudah cukup dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita berapa sebenarnya? 400. Hanya 400 international unit. Jadi itulah sebabnya kita dianjurkan berolahraga itu minimal seminggu 3 kali. Okay. Jadi kalaupun seminggu 3 kali 5 menit aja, ya sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Untuk terpapar dari jam 10 sampai jam 14. Jam 14. Kalaupun terpapar sebelum jam 10 mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang jam 10 sampai 14. Tetapi itu hanya untuk kebutuhan vitamin D. Untuk tulang ya. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi saya sempat tangkap satu hal yang penting saya rasa ya untuk kita praktekkan bersama, yaitu Dr. Selvi tampaknya membedakan istilah terpapar dengan berjemur ya. Baik ya. Dan yang saya mengerti adalah, yang saya tangkap dari pembicaraan Dr. Selvi tadi adalah yang terbaik adalah kita terpapar karena bersama-sama dengan yang lain. Ketika kita berolahraga, ya, di udara yang terbuka, dapat udara segar, dapat sinar matahari. Jadi sekali jalan, sudah ada beberapa elemen atau hukum kesehatan di hidup sehat itu yang kita dapatkan bersama. Dibanding kita memang khusus hanya berjemur saja. Ada kemungkinan tadi Dr. Selvi katakan, kalau saya tidak salah tangkap, kanker kulit dan lain sebagainya. Tapi dengan kita melakukan hal terpapar sinar matahari bersama dengan yang lain, sementara olahraga, kita dapat udara yang segar juga dan sebagainya, maka ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dalam satu kegiatan yang kita buat. Nah, ada tadi yang saya lewatkan, ini sinar matahari dan tubuh manusia. Kita sudah tahu manfaatnya dan lain sebagainya. Sebenarnya ada nggak penjelasan ilmiah kenapa kok sinar matahari itu bisa ada manfaatnya untuk tubuh? Mungkin tadi memang dokter sudah agak singgung-singgung sedikit masalah, tapi ada nggak penjelasan ilmiah, secara ilmiah, peran dari sinar matahari itu terhadap kesehatan tubuh? Ya, terima kasih Dr. Larry. Selain efek dari vitamin D, ya, itu yang paling besar yang kita butuhkan sejak dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Karena vitamin D itu tidak bisa kita dapatkan dari makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Itu satu. Dan selain sinar matahari yang jam 10 sampai jam 14, sinar matahari yang pagi hari itu UVA. UVA itu disitulah banyak dihasilkannya serotonin. Ya, serotonin ini yang memicu endorfin untuk kebutuhan kita. Apalagi kalau kita moodnya kurang, depresi, itulah salah satu pengobatan juga orang depresi. Itu adalah dia harus berjemur di sinar matahari dan pagi hari lebih utama, karena di situ neurotransmitter serotonin yang dibutuhkan untuk menghasilkan endorfin dari dalam tubuh kita. Nah, itu juga kita tidak bisa dapat dari makanan intake yang kita dapat sehari-hari. Ya, mungkin itu yang paling penting. Dan juga selain efek sinarnya membuat pembuluh darah ini lebih lancar, ya, dalam sel-sel darah merah, darah putih itu lebih lancar, itu efek oksigenase di dalam seluruh jaringan tubuh juga akan baik, sehingga metabolisme tubuh kita, metabolisme di organ-organ tubuh kita akan berjalan dengan baik, sehingga sel itu dihasilkan sel yang lebih
sehat lebih daripada sehat, ya, lebih baik. Sel yang sudah nekrosis akan mati. Jadi rusak. sel mulai dari sel seluruh tubuh itu akan menjadi sel-sel yang baru karena metabolisme akibat efek dari sinar matahari yang kita terima. Jadi sinar matahari bukan sesuatu yang sederhana sebenarnya ya. Cuma itulah mungkin yang saya sampaikan di awal bahwa kadang-kadang kalau itu ada selalu dengan kita, mudah kita dapatkan, kita agak kurang respect gitu, kurang menghargai. Kalau gratis kan kurang dihargai. Apalagi kalau gratis ya. Tapi ketika dia sudah tidak ada, susah mencarinya, ya misalnya kita terlempar ke kutub gitu kan, susah cari sinar matahari, maka kita akan merasakan bahwa ini ternyata sesuatu yang sangat penting. Baiklah, saat ini kita akan mengikuti kesimpulan dari pembahasan kita tentang sinar matahari dari Dr. Selvi. Ya, terima kasih Dr. Larry. Setelah kita mengetahui bahwa sinar matahari ini penting untuk kesehatan tubuh kita, baik yang pagi hari maupun siang hari, berarti kita setiap pagi kita bangun, kita bersyukur untuk sinar matahari yang Tuhan berikan bagi kita. Dan jangan lupa kita ingat bahwa kita harus terpapar minimal setiap hari 15 menit untuk pagi hari dan 15 menit untuk yang jam 10 sampai jam 14, supaya ada zat-zat yang kita tidak bisa dapatkan dari intake makanan, tetapi kita bisa dapatkan dari sinar matahari. Jadi marilah kita berjemur setiap hari 5 menit atau sampai 10 menit saja di pagi hari, dan sampai maksimal 15 menit untuk siang hari, dan kita akan mendapatkan tulang yang sehat, dan juga sistem kekebalan tubuh kita akan lebih baik karena efek oksigenase. Distribusi dari oksigen ke seluruh tubuh jadi baik, dan menyebabkan mood kita juga membaik karena ada efek antidepresi matahari, dan kita mengurangi pemakaian tabir surya bagi yang ibu-ibu yang ingin cantik. Padahal dengan sinar matahari juga sebenarnya bisa cantik kan? Iya. Karena mood yang baik dan cantiknya dari dalam malah ya, karena mood yang baik. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua hamba Tuhan mengenai sinar matahari yang cukup, yang sangat penting bagi tubuh kita. Karena sinar matahari membantu proses pembentukan vitamin D di dalam tubuh. Ya, ternyata sinar matahari itu sangat penting. Oleh karena itu jangan menghindari sinar matahari. Sobat Maestro, demikianlah program Hidup Sehat Pilihan Kita hari ini. Jika sobat memiliki pertanyaan atau hendak turut mendukung program ini, silakan kontak kami di nomor 081 919 227 518. Kami ulangi 081 919 227 518. Sampai jumpa. Salam sehat. Cukup membuat wajah berseri, niat yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendali yang diri, itu pemuda sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Sinar matahari yang cukup, kuatkan tulang-tulang. Energi berolahraga, berfungsi baik, hubungan sosial yang baik,
berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10